Ada satu tipe karyawan yang bikin HR dan leader pusing bukan kepalang. Di atas kertas, dia sempurna. Angkanya selalu bagus, target tercapai, kadang bahkan melampaui ekspektasi. Tapi begitu masuk ruang meeting, suasana berubah. Orang-orang jadi hati-hati milih-milih kata. Ada yang tiba-tiba jadi pendiam. Ada yang selesai rapat langsung menghela nafas panjang. Dan Anda tahu persis siapa yang bikin suasana seperti itu. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak. Anda pertahankan dia karena performanya, atau Anda lepaskan karena dampaknya ke tim. Banyak HR dan leader terjebak di pertanyaan ini berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Bukan karena tidak tahu, karena keduanya terasa benar sekaligus terasa salah. Video ini bukan soal menghakimi siapa yang salah, bukan juga soal karyawan jahat versus perusahaan baik. Ini soal cara berpikir yang lebih jernih ketika kita dihadapkan pada dilema yang tidak punya jawaban mudah. Supaya keputusan yang kita ambil benar-benar melindungi orang dan organisasi, bukan sekedar menghindari ketidaknyamanan sesaat. Di dunia HR, ada istilah yang cukup populer, brilliant jerk. Orang yang secara teknis terasa luar biasa. Cepat, cerdas, produktif, tapi secara perilaku merusak. Dia bisa mendominasi diskusi sampai orang lain tidak berani angkat suara. Dia bisa meremehkan ide rekan kerja dengan cara yang terdengar jujur, tapi sebenarnya menyakitkan. Dia bisa merasa aturan tim tidak berlaku untuknya, karena toh dialah yang paling banyak berkontribusi. Dan masalahnya, angkanya memang bagus, tapi kita jadi diam. Secara psikologis, ada beberapa hal yang membuat HR dan leader sulit bergerak. Yang pertama adalah fear of loss, ketakutan kehilangan kontributor terbaik, apalagi kalau tidak ada cadangan yang siap menggantikan. Yang kedua adalah ketergantungan pada performa individu, terutama di tim kecil atau startup di mana satu orang bisa menanggung porsi kerja yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah tekanan dari manajemen atas yang sering hanya ingin melihat angka, bukan dinamika tim. Nah, jadi HR atau leader yang di lapangan tahu ada masalah, tapi tidak punya dukungan struktural untuk bertindak. Bayangkan seperti ini. Anda punya mesin produksi yang paling cepat di pabrik, tapi mesin itu terus bocor olinya. Setiap hari ada komponen lain yang kena cipratan. Lantai jadi licin, mesin sebelahnya mulai kotor. Tapi karena itu mesin yang paling produktif, kita terus jalankan sambil berharap bocornya berhenti sendiri. Nah, kita terlalu fokus ke kecepatannya, sampai lupa menghitung biaya kerusakannya. Rasa ragu untuk bertindak itu wajar. Saya tidak menyalahkan siapapun yang pernah ada di posisi ini. Tapi, kalau dibiarkan tanpa evaluasi yang jujur, rasa ragu itu sendiri akan menjadi masalah terbesar. Nah, sebelum kita bicara soal keputusan, kita perlu hitung dulu nih. Seberapa mahal sebenarnya mempertahankan mereka? Nah, ini yang paling sering luput dari kalkulasi HR dan leader. Kita terbiasa mengukur kontribusi satu orang dari outputnya. Berapa banyak yang dihasilkan, seberapa cepat dia bekerja, seberapa besar proyeknya. Tapi kita jarang mengukur berapa banyak yang hilang dari orang-orang di sekitarnya. Biaya pertama yang paling nyata adalah turnover karyawan lain. Orang-orang baik, yang tenang, yang kooperatif, yang justru jadi tulang punggung budaya tim, mereka tidak akan mengadu. Mereka tidak akan bikin drama. Mereka akan diam, mengerjakan tugas sampai beres, lalu suatu hari masuk ke ruangan Anda dan bilang mereka sudah terima tawaran lain. Dan kalau Anda tanya alasannya, mereka akan bilang hal-hal netral. Tapi Anda tahu, dan mereka tahu Anda tahu. Satu brilliant jerk yang dibiarkan bisa menguras tim lebih cepat dari masalah gaji atau jenjang karir sekalipun. Biaya kedua adalah penurunan moral tim secara keseluruhan. Ini yang paling susah diukur, tapi paling terasa. Orang mungkin tetap hadir, tetap mengerjakan tugas, tapi energi kolektivitasnya berbeda. Ide-ide jadi lebih sedikit karena orang takut dikritik habis-habisan. Kolaborasi jadi minimal karena tidak ada yang mau berurusan lebih dari yang perlu. Tim yang seharusnya bisa berlari bersama, akhirnya masing-masing jalan sendiri-sendiri. Biaya ketiga, jatuh langsung ke pundak Anda sebagai HR atau leader, yaitu beban mental yang tidak kecil. Berapa jam seminggu Anda habiskan untuk memanage satu orang ini? Meredam konfliknya, menjelaskan ke anggota tim yang lain, menyiapkan kata-kata yang tepat supaya tidak meledak di rapat. Nah, energi itu kan sebenarnya bisa dipakai untuk mengembangkan tim, membangun sistem, atau sekedar hadir lebih penuh untuk orang-orang yang memang mau tumbuh. Biaya keempat adalah yang paling berbahaya jangka panjangnya. Budaya kerja yang perlahan bergeser. Ketika perilaku buruk tidak ditangani, ada pesan yang tidak tertulis yang disampaikan ke seluruh tim. Bahwa kalau kamu perform tinggi, kamu boleh berlaku seperti itu. Secara psikologis, ini yang disebut sebagai social contagion. Perilaku yang didiamkan akan dianggap normal. Dan yang tadinya pengecualian, pelan-pelan jadi standar baru. Kalau sudah sampai di sini, masalahnya bukan lagi satu orang. Masalahnya sudah jadi budaya. Jadi kalau dihitung total, turnover, moral tim, energi Anda, dan arah budaya organisasi, apakah kontribusi satu orang itu benar-benar lebih besar daripada sebuah kerugian itu?
Nah, setelah kita tahu biayanya, sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita memutuskan? Coaching dulu atau sudah waktunya untuk melepas? Sampai di sini kita sudah tahu masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan paling tidak nyaman. Bagaimana cara kita memutuskan langkah selanjutnya? Langkah pertama sebelum apapun, bedakan dulu akar masalahnya. Perilaku buruk tidak selalu berarti karakter yang buruk. Kadang yang kita lihat sebagai attitude jelek sebenarnya adalah gejala dari sesuatu yang lain. Burnout yang tidak pernah diakui, frustasi karena tidak dihargai, atau salah penempatan di peran yang tidak sesuai dengan cara kerjanya. Ada orang yang menjadi defensif dan kasar bukan karena dasarnya begitu, tapi karena sudah terlalu lama bekerja di kondisi yang menekan tanpa ada ruang untuk berbicara. Nah, ini penting karena pendekatannya akan berbeda. Kalau akarnya adalah kondisi sementara, coaching bisa membantu. Kalau akarnya memang pola karakter yang sudah lama dan konsisten, itu beda cerita. Cara termudah untuk mulai membedakan keduanya, tanya kapan perilaku itu mulai muncul. Apakah dari awal dia bergabung, atau ada perubahan tertentu yang mendahului perubahan sikapnya? Nah, jawaban dari pertanyaan sederhana ini sering akan membuka banyak hal. Langkah kedua adalah percakapan langsung. Tapi bukan evaluasi formal yang bikin orang langsung defensif. Coba duduk berdua. Nada yang dipakai adalah obrolan, bukan sidang. Dan yang paling penting, sebutkan perilaku spesifik, bukan karakter orangnya. Bukan, kamu selalu bikin orang tidak nyaman. Tapi, coba, di rapat kemarin, waktu si A menyampaikan idenya, cara kamu merespon bikin dia jadi tidak lanjut bicara. Dan itu berdampak ke diskusi tim. Semakin spesifik, semakin sulit dibantah. Dan semakin besar kemungkinan orang itu untuk benar-benar mendengar. Beri ruang dia untuk merespon, dengarkan. Kadang di situ muncul konteks yang belum Anda pernah tahu sebelumnya. Kemudian langkah ketiga, kalau memang dilanjutkan ke coaching, beri kesempatan nyata. Tapi dengan batas waktu yang jelas dan target yang terukur. Coaching bukan berarti toleransi tanpa tepi. Ada bedanya antara beri ruang untuk tumbuh dan membiarkan masalah mengambang tanpa arah. Tentukan perilaku apa yang harus dirubah, dalam rentang waktu berapa lama, dan bagaimana Anda akan mengevaluasinya. Bukan hanya dari perspektif Anda sendiri, tapi dari dinamika tim secara keseluruhan. Dan ini akan membawa kita ke langkah keempat. Evaluasi dampaknya ke tim, bukan hanya ke angka individu. Ajak berbicara berapa anggota tim, bukan untuk menggosip, tapi untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi di level bawah yang tidak selalu kelihatan dari posisi Anda. Apakah ada perubahan? Apakah orang lain mulai terbuka di meeting? Apakah yang tadinya diam mulai mau menyuarakan pendapatnya? Nah, dinamika tim adalah cerminan yang jauh lebih jujur dari laporan performa individu. Kalau setelah semua itu perilakunya tidak berubah, misalnya setelah ada percakapan yang jelas, setelah ada waktu yang cukup, setelah ada upaya yang nyata, maka jawabannya mulai lebih jelas. Apalagi kalau orang-orang baik sudah mulai pergi, dan budaya tim sudah terasa bergeser ke arah yang tidak sehat. Keputusan melepas bukan berarti kegagalan HR, justru sebaliknya. Ini keputusan terberat yang paling melindungi organisasi dalam jangka panjang. Dan pemimpin yang berani mengambil keputusan itu biasanya adalah yang paling memahami bahwa performa tidak bisa berdiri sendiri tanpa lingkungan yang sehat untuk menopangnya. Satu brilliant jerk yang dibiarkan bisa lebih mahal dari banyak karyawan biasa yang resign sekaligus. Bukan karena satu orangnya lebih buruk, tapi karena dampaknya yang menyebar ke seluruh sistem. Dan kalau Anda HR atau leader yang sekarang sedang bergulat dengan keputusan ini, rasa berat yang Anda rasakan itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa Anda tidak melihat orang sebagai angka. Itu tanda pemimpin yang manusiawi. Salah satu tantangan terbesar dalam situasi seperti itu adalah menilai apakah perilaku yang kita lihat itu bagian dari karakter dasar seseorang atau respon terhadap kondisi tertentu yang bisa berubah. Nah, disinilah analisis karakter bisa membantu memberikan perspektif yang lebih objektif. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami lebih dalam sebelum mengambil keputusan besar. Kalau pendekatan seperti itu menarik untuk Anda eksplorasi lebih jauh, Anda bisa mulai dengan grafologi di grafologiindonesia.com. Saya Dila, dan ini HR Insider dari Grafologi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.